seorang jurnalis independen bernama Raka Wiranata menerima sebuah dokumen misterius yang mengarahkannya ke desa tersembunyi yang tak tercatat di peta manapun. Berbekal rasa penasaran dan keinginan mengungkap kebenaran, Raka bersama tim kecilnya memulai perjalanan menuju lokasi yang disebut dalam dokumen tersebut. Namun, semakin jauh mereka melangkah, semakin banyak kejanggalan yang mereka alami. Malam itu, hujan turun deras. Di sudut kamar apartemen kecilnya, Raka Wiranata menatap sebuah amplop coklat yang dikirim tanpa nama. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya terdapat peta tua, beberapa foto hitam putih, kabur, dan secarik kertas bertuliskan, "Jika kau ingin tahu kebenaran, pergilah ke titik ini." Tapi ingat, tidak semua orang bisa kembali. Raka sebagai jurnalis investigasi yang sering meliput kejadian aneh, ia terbiasa menerima informasi misterius. Namun, kali ini berbeda. Foto-foto dalam amplop itu menunjukkan sebuah desa dengan rumah kayu tua, tapi ada sesuatu yang aneh. Bayangan hitam samar terlihat di beberapa sudut gambar, seolah ada sosok tak kasat mata yang mengintai, dibantu rekannya. Dian, seorang videografer yang skeptis, namun selalu penasaran, dan Bayu, pemandu jalan yang mengenal daerah pedalaman dengan baik. Mereka memutuskan untuk mencari desa itu berdasarkan koordinat yang tertera di peta. Desa tersebut berada di tengah hutan terpencil di Jawa Tengah, daerah yang bahkan tidak tercantum di Google Maps. Perjalanan dimulai keesokan harinya. Mobil mereka melewati jalanan berbatu, menyusuri hutan yang semakin rapat. Suasana semakin mencekam saat sinyal ponsel mereka tiba-tiba menghilang. "Kita masih jauh?" tanya Dian, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai merayapi tubuhnya. Bayu, yang mengemudikan mobil, hanya diam. Wajahnya terlihat tegang. "Aku pernah dengar tentang tempat ini, tapi tidak ada yang pernah benar-benar menemukannya." Saat senja mulai turun, mereka tiba di sebuah jembatan kayu tua. Bayu menghentikan mobilnya. "Dari sini, kita harus jalan kaki," katanya lirih. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat mereka keluar dari mobil, suara gemerisik terdengar dari dalam hutan. Seperti langkah kaki, tapi bukan dari manusia. Raka menyalakan kameranya, merekam setiap detail. Tapi, dalam kegelapan, sesosok bayangan hitam tiba-tiba melintas cepat di belakang mereka. Dian tersentak. "Kalian lihat itu?" Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya saling berpandangan, sadar bahwa mereka baru saja memasuki wilayah yang seharusnya tidak mereka ganggu, dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Setelah melewati jembatan tua, Raka, Dian, dan Bayu melangkah lebih dalam ke dalam hutan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Suara alam tiba-tiba menghilang. Tidak ada hembusan angin, tidak ada suara burung atau serangga. Seolah-olah mereka baru saja memasuki dunia yang berbeda. Semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak kejanggalan yang mereka temui. Hingga akhirnya mereka melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Bayu menyalakan senter di tangannya, menyapu sinar ke arah pepohonan yang menjulang tinggi. Mereka telah berjalan hampir 1 jam sejak melewati jembatan tua. Tetapi jalan setapak yang mereka lalui terasa semakin aneh. "Kalian sadar nggak?" Dion berbisik. Suaranya dipenuhi kegelisahan. "Apa?" Raka menoleh. "Sunyi. Terlalu sunyi." Raka baru menyadarinya. Sejak kapan suara dedaunan tertiup angin menghilang? Sejak kapan tidak ada jangkrik atau burung yang berkicau? Di dalam hutan seperti ini, seharusnya selalu ada suara-suara alam. Tapi sekarang, semuanya hening. Bayu berhenti berjalan. "Kita harus hati-hati," katanya pelan. "Dulu kakekku pernah bilang, kalau hutan tiba-tiba sunyi, berarti kita sedang diawasi." Dian menelan ludah. "Alhaipa." Bayu tak menjawab. Ia hanya melanjutkan langkahnya, kali ini lebih cepat. Di tengah perjalanan, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka semua terdiam. Sebuah rumah tua
berdiri di antara pepohonan. Atapnya miring, dinding kayunya dipenuhi lumut, dan pintu depannya terbuka sedikit. Tidak mungkin, gumam Raka sambil mengeluarkan kameranya. Kita di tengah hutan. Siapa yang tinggal di sini? Dian mundur selangkah. Aku nggak suka ini. Ini bukan rumah biasa. Raka mendekat perlahan, mencoba mengintip ke dalam. Namun, sebelum ia bisa melihat lebih jauh, sebuah suara lirih terdengar dari balik pintu. Pergilah. Suara itu begitu pelan, nyaris seperti bisikan angin. Tapi mereka semua mendengarnya. Bayu langsung menarik Raka menjauh. Kita tidak boleh di sini. Cepat. Namun saat mereka berbalik untuk pergi, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Jalan setapak yang mereka lewati tadi sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah hutan gelap yang tampak semakin dalam dan tak berujung. Setelah menemukan rumah misterius di tengah hutan, Raka, Dian, dan Bayu menyadari bahwa jalan keluar telah menghilang. Mereka terjebak di tempat yang tidak seharusnya mereka masuki. Saat mencoba mencari jalan lain, mereka mendengar suara langkah kaki di sekitar mereka. Tetapi tidak ada siapapun. Ketika akhirnya mereka memberanikan diri untuk masuk ke rumah itu, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Dian menggigit bibirnya, menahan panik yang mulai menguasai pikirannya. Jalan kita tadi, kemana perginya? Raka menyorotkan senter ke sekeliling. Tidak mungkin, kita baru saja lewat sini. Bayu berjongkok, memperhatikan tanah dengan cermat. Tidak ada jejak kaki mereka di sana, seolah-olah mereka tidak pernah berjalan di jalur itu sebelumnya. Kita harus tetap tenang, kata Bayu akhirnya. Mungkin ini hanya kabut atau ilusi. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah tua di depan mereka. Perlahan, berat, seperti seseorang yang berjalan menyeret kaki. Raka mengangkat kameranya, merekam ke arah pintu yang sedikit terbuka. Napasnya tercekat saat suara itu berhenti begitu saja. Astaga, bisik Dian. Siapa itu? Siapa itu? Bayu menggeleng. Aku rasa bukan manusia. Tiba-tiba, daun pintu berderit pelan, terbuka sedikit lebih lebar. Raka menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu lebih lebar, memperlihatkan isi rumah itu. Di dalam ada sebuah ruangan kecil dengan meja kayu tua di tengahnya. Dindingnya dipenuhi ukiran aneh dan beberapa lilin yang sudah meleleh berserakan di lantai. Di sudut ruangan ada sesosok patung kayu besar berbentuk manusia dengan wajah yang dipahat kasar. Matanya tampak kosong menatap lurus ke depan. Namun yang paling mengerikan adalah sesuatu yang tergeletak di meja. Sebuah foto lama yang memperlihatkan mereka bertiga sedang berdiri di depan rumah ini. Dian mundur selangkah. Tidak, ini tidak masuk akal. Foto ini, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, angin dingin berhembus dari dalam rumah. Dari sudut matanya, Raka melihat sesuatu bergerak cepat di luar jendela. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, mereka semua mendengar suara lirih yang menggetarkan dada. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Setelah menemukan foto misterius yang menampilkan diri mereka bertiga di dalam rumah tua, Raka, Dian, dan Bayu mulai menyadari bahwa mereka bukan sekadar tersesat. Mereka telah masuk ke dalam sesuatu yang lebih besar. Sebuah teka-teki yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ketika mereka mencoba meninggalkan rumah itu, sesuatu mulai mengikuti mereka. Tidak terlihat, tetapi keberadaannya terasa semakin dekat. Dian meremas jaketnya. Tangannya dingin seperti es. Ini tidak masuk akal. Foto ini bagaimana bisa ada di sini sebelum kita sampai? Bayu menghela napas berat. Aku bilang, kita harus pergi sekarang juga. Namun, sebelum mereka bisa melangkah keluar, Raka melihat sesuatu di bawah meja. Sebuah benda kecil dan bulat, setengah tertutup debu. Ia membungkuk dan mengambilnya.
Sebuah liontin tua berwarna keemasan tertutup karat. Begitu ia menyentuhnya, rasa dingin menjalar ke tangannya, seperti ada sesuatu yang mengalir ke dalam dirinya. Tian Mendekat, APA 2. Saya tidak tahu, tapi Raka berhenti bicara. Ada sesuatu yang aneh dengan liontin itu. Saat ia membaliknya, ia melihat sesuatu yang membuatnya membatu. Di belakang liontin itu terukir 3 huruf, R, D, B. Inisial mereka bertiga. Raka langsung melepaskannya. Kita benar-benar harus pergi sekarang. Bayu dan Dian tidak membantah. Mereka bergegas keluar dari rumah tua itu, mencoba menemukan jalan kembali. Tapi hutan di sekitar mereka kini terasa berbeda. Pohon-pohon terlihat lebih rapat, seolah menghalangi jalan. Kemudian, langkah kaki terdengar di belakang mereka. Langkah kaki yang berat menyeret, dan bukan dari mereka bertiga. Dian menoleh dengan wajah pucat. Aspek Bayu menggenggam lengannya. Jangan lihat ke belakang. Apapun yang terjadi, terus jalan. Namun, Raka justru mengangkat kameranya. Cahaya dari lensanya menangkap sesuatu bayangan. Gelap berdiri diam di antara pepohonan, seolah mengamati mereka. Tidak bergerak, tetapi ada di sana. Dan saat Raka berkedip, sosok itu sudah lebih dekat, perlahan mengawasi mereka. Dan akhirnya, bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Kalian sudah terlalu jauh. Kalian tidak akan bisa kembali. Setelah menyadari bahwa mereka diikuti oleh sesuatu, Raka, Dian, dan Bayu berlari tanpa arah di dalam hutan. Namun, setiap kali mereka merasa telah menemukan jalan keluar, mereka justru kembali ke tempat yang sama. Seolah-olah ada perbatasan tak kasat mata yang mengurung mereka di dalam. Hingga akhirnya, mereka melihat sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Langkah mereka semakin cepat. Napas tersengal. Raka menoleh ke belakang sesekali, memastikan sosok hitam itu tidak semakin dekat. Tapi anehnya, setiap kali ia melihatnya, sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, seperti menunggu. Bayu menggertakkan giginya. Kita harus cari jalan keluar sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dian mulai menangis pelan. Aku ingin pulang. Mereka terus berlari, melewati pepohonan yang tampaknya semakin besar dan rapat. Namun, setelah beberapa menit berlari, Bayu tiba berhenti. Tunggu. Raka hampir menabraknya. Kenapa berhenti? Bayu menelan ludah. Kita sudah lewat sini tadi. Dian menggeleng panik. Tidak, itu tidak mungkin. Tapi Raka melihatnya juga. Sebuah pohon besar dengan bekas luka di batangnya, berbentuk seperti tangan mencakar kayu. Mereka pasti sudah melewatinya sebelumnya. Kita berputar-putar, desik Dian. Kemudian, angin bertiup dingin, dan suara itu kembali terdengar. Kalian tidak boleh pergi. Tiba-tiba, dari antara pepohonan, muncul sesuatu yang membuat mereka bertiga terdiam. Sebuah gapura batu besar, tua, dan tertutup lumut. Di atasnya, ada ukiran aksara kuno yang tidak mereka kenali. Namun yang membuat mereka gemetar adalah sesuatu di belakang gapura itu. Sebuah jalan berbatu menuju desa yang tampaknya telah lama ditinggalkan. Rumah-rumah kayu berjajar rapi di sepanjang jalan. Namun, tidak ada satupun tanda kehidupan. Beberapa pintu terbuka, menunjukkan bagian dalam yang kosong dan gelap. Dian menutup mulutnya, air matanya mengalir. Desa ini tidak ada. Dipet. Bayu merapat ke Raka. Kita harus pergi. Tapi sebelum mereka bisa berbalik, suara langkah terdengar lagi. Kali ini lebih banyak. Dan saat mereka melihat ke desa itu lagi, sosok-sosok mulai muncul di antara bangunan-bangunan tua. Tidak berbentuk manusia, tapi mereka menatap dan mereka menunggu. Raka, Dian, dan Bayu berdiri terpaku
di depan desa misterius yang tidak ada di peta. Saat mereka mencoba memahami situasi, sosok-sosok bayangan mulai mendekat. Namun, alih-alih menyerang, mereka justru terlihat menunggu. Ketiganya dihadapkan pada keputusan sulit, melarikan diri ke hutan yang terus memutar. Mereka kembali atau memasuki desa dan mencari jawaban. Bayu menahan napas. Mereka melihat kita. Dian menggenggam lengan Raka erat-erat. Suaranya gemetar. Mereka tidak bergerak, tapi mereka tahu kita di sini. Sosok-sosok itu berdiri di ambang pintu rumah. Rumah kayu di bawah pohon dan di jalan berbatu yang menuju ke dalam desa. Tidak ada wajah yang bisa dikenali, hanya siluet hitam dengan mata redup yang mengawasi tanpa ekspresi. Raka menelan ludah. Aku rasa kita harus masuk. Bayu menatapnya tidak percaya. Gila, kita harus cari jalan keluar dari sini. Bukan malah masuk lebih dalam. Tapi, kalau kita tetap di sini, kita hanya akan kembali ke tempat yang sama. Raka membalas cepat. Hutan ini memutar kita berulang kali. Satu-satunya jalan yang berbeda adalah desa ini. Dian menutup matanya, menarik napas dalam. Kemudian, dengan suara lirih, ia berkata, "Aku juga merasa begitu." Bayu mengumpat pelan, lalu akhirnya mengalah. "Kalau kita mati di sini, aku bakal hantui kalian berdua." Mereka melangkah melewati gapura batu, masuk ke desa yang sunyi. Begitu mereka melintasi batas itu, sesuatu berubah. Angin berhenti bertiup. Hutan di belakang mereka terasa lebih jauh, lebih gelap, dan yang lebih mengerikan. Para sosok bayangan itu mulai bergerak. Pearl menghilang ke dalam rumah. Rumah kayu. Seolah mereka sudah tahu bahwa Raka, Dian, dan Bayu akan masuk. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Dian berbesit. Raka mengangkat kameranya, merekam jalan berbatu yang kini terasa lebih panjang. Aku tidak tahu, tapi aku yakin satu hal. Tempat ini pernah dihuni, dan saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam desa, sebuah suara lirih terdengar di udara. Suara yang hampir seperti bisikan, atau mungkin tangisan. Saat menjelajahi desa yang sepi, Raka, Dian, dan Bayu menemukan sebuah rumah yang berbeda dari yang lain. Pintu dan jendelanya tertutup rapat, seolah belum pernah disentuh waktu. Ketika mereka mencoba masuk, sesuatu di dalam sudah menunggu. Raka berjalan perlahan di jalan berbatu, kameranya terus merekam. Bayu dan Dian berjalan di belakangnya, sesekali melirik ke jendela gelap rumah-rumah di sekitar mereka. Aku tidak suka tempat ini, Bayu bergumam. Kenapa semua rumahnya terbuka, tapi tidak ada orang? Dian mengangguk, seolah mereka pergi mendadak. Lalu mereka berhenti di ujung jalan, di antara rumah tua yang terbuka dan terlantar. Ada satu rumah yang berbeda. Pintu dan jendelanya tertutup rapat. Kayunya masih terlihat kokoh. Tidak seperti rumah lain yang sudah lapuk. Tidak ada lumut atau debu menempel di dindingnya. Seolah rumah ini masih ditinggali. Raka menelan ludah. Kita harus lihat ke dalam. Dian mencengkeram lengannya. Apa kau yakin kita perlu tahu apa yang terjadi di sini? Jawab Raka. Meskipun dalam hatinya ada keraguan, mereka berjalan mendekat. Bayu mengulurkan tangan ke pintu, lalu ragu sejenak sebelum akhirnya mengetuk. Tok, tok, tok. Heneng. Mereka menunggu, tapi tidak ada jawaban. Bayu menelan ludah dan meraih gagang pintu. Aku akan buka. Pintu itu terbuka sendiri. Dian terlonjak mundur. Astaga, di dalam rumah semuanya tampak utuh. Meja dan kursi masih tertata rapi, seperti pemiliknya baru saja bangun pagi dan akan kembali kapan saja. Tidak ada debu, tidak ada tanda-tanda pengabaian. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di atas meja ada 3 piring dengan makanan yang terlihat masih segar.
seolah sudah disiapkan untuk seseorang atau untuk mereka bertiga. Lalu, terdengar suara dari lantai atas, suara langkah kaki perlahan berjalan menuju tangga. Setelah menemukan rumah misterius dengan makanan yang masih segar di meja, Raka, Dian, dan Bayu menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Suara langkah kaki terdengar dari lantai atas, dan sesuatu atau seseorang sedang mengawasi mereka dari kegelapan. Suasana di dalam rumah itu terlalu hening, terlalu sempurna. Bayu menyentuh meja kayu di tengah ruangan. Tidak ada debu, tidak ada tanda-tanda usia seperti rumah-rumah lain di desa ini. Lihat, ini, bisik Bayu. Ia menunjuk ke makanan yang tersaji di atas meja. Ini masih segar, seperti baru dimasak. Dian menatapnya dengan ngeri. Tapi, siapa yang memasaknya? Raka mengangkat kameranya, mengarahkannya ke tangga yang gelap di ujung ruangan. Suara langkah kaki yang tadi mereka dengar kini menghilang. Namun, mereka tahu sesuatu ada di atas sana. Apa kita harus naik? Dian berbisik. Suaranya hampir tak terdengar. Tentu saja tidak. Bayu menjawab cepat. Kita harus keluar dari sini. Tapi saat mereka berbalik menuju pintu, pintu itu tertutup sendiri. Dian menahan teriakannya. Tubuhnya gemetar. Kita terjebak. Raka lalu sesuatu yang lebih mengerikan terjadi di atas mereka. Dari langit terdengar suara yang pelan, menyeramkan, dan sangat dekat. Suara berbisik, "Jangan lihat ke atas." Bayu langsung mematung, wajahnya memucat. Raka, Dian, kita harus tetap melihat ke bawah. Jangan angkat kepala. Dian sudah menangis pelan, menutup mulutnya agar tidak bersuara. Raka menelan ludah, menurunkan kameranya sedikit, memastikan lensa tidak mengarah ke langit-langit. Tapi sesuatu dalam dirinya berontak. Naluri manusia yang selalu ingin tahu, dan sebelum ia bisa menghentikan dirinya sendiri, Raka mengangkat kepalanya. Ia melihat sesuatu di atas sana, dan seketika ia menyesal. Matanya membelalak, nafasnya tertahan, bibirnya bergetar, tapi tidak ada suara yang keluar. Karena di langit-langit rumah itu, sesuatu sedang menempel di sana, dan it tersenyum padanya. Raka melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Sosok mengerikan yang menempel di langit-langit dengan senyum lebar yang tidak wajar. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Sosok itu tidak hanya tersenyum, tetapi perlahan ia mulai meniru ekspresi wajah Raka. Raka membiku. Ia tidak bisa bernapas. Sosok itu menempel di langit-langit. Wajahnya samar, seolah berbaur dengan bayangan, tetapi senyum lebarnya terlalu jelas untuk diabaikan. Bibir hitamnya merekah dari telinga ke telinga, menampakkan deretan gigi tajam yang tidak beraturan. Dan yang lebih mengerikan, saat Raka ketakutan, sosok itu juga tampak ketakutan. Saat bibir Raka gemetar, sosok itu juga gemetar. Sosok itu meniru ekspresinya. Bayu menyadari sesuatu yang tidak beres. Raka, bisiknya pelan. Kau lihat sesuatu, ya? Dian gemetar di sampingnya. Jangan bilang kau at paid. Raka masih menatap ke atas. Tubuhnya semakin kaku. Mata sosok itu membelalak, seperti mencoba meniru ekspresi syoknya. Bibirnya semakin merekah, lebih lebar dari yang seharusnya bisa dilakukan oleh manusia. Dan kemudian, ia mulai turun. Tidak bergerak seperti manusia, tidak berjalan, tidak merangkak. Ia meluncur turun dari langit-langit tanpa mengubah posisinya, seakan gravitasi tidak berlaku untuknya. Dian mencengkeram lengan Raka dengan kuat. Jangan senyum balik. Apapun yang terjadi,
Jangan senyum balik. Raka menggigit bibirnya, berusaha keras untuk tidak menunjukkan ekspresi lain. Tetapi semakin lama ia menahan, semakin besar dorongan untuk ikut tersenyum. Sosok itu semakin mendekat. Kini hanya beberapa inci dari wajah Raka. Dan saat ketegangan mencapai puncaknya, terdengar ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Sosok itu langsung berhenti. Seluruh ruangan terasa seperti membeku. Bayu menelan ludah. Apa? Ada orang lain di sini? Sosok di depan Raka perlahan menoleh ke arah pintu. Lalu, tanpa suara, ia menghilang begitu saja. Dian menarik napas panjang, hampir terjatuh karena lega. Siapapun yang mengetuk pintu itu, aku ingin memeluk mereka sekarang juga. Tapi Raka masih diam, karena saat ia menundukkan kepalanya di sudut ruangan, di dalam bayangan, ia melihat sesuatu. Ada lebih banyak sosok lain yang sedang berjongkok, memperhatikan mereka, dan semuanya tersenyum. Ketukan di pintu membuat sosok menyeramkan itu menghilang. Tetapi bayangan-bayangan lain masih mengintai di sudut ruangan. Ketika Bayu mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu, sesuatu di luar sedang menunggu mereka. Dan kali ini mereka harus memilih keluar dan menghadapi apapun di luar, atau tetap di dalam bersama makhluk-makhluk yang tersenyum dalam kegelapan. Ketukan itu kembali terdengar. Tok, 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 tok. Ketiga sahabat itu membeku. Bayu menoleh ke Raka dan Dian. Wajahnya ketakutan. Kita harus keluar dari sini. Dian mengangguk cepat. Tetapi Raka masih menatap sudut ruangan. Sosok-sosok gelap itu masih berjongkok di sana, tersenyum, memperhatikan mereka tanpa suara. Dian menarik lengan Raka. Jangan lihat mereka. Kita harus keluar sekarang. Bayu menelan ludah dan perlahan meraih gagang pintu. Jari-jarinya gemetar saat ia memutarnya. Klak, pintu itu terbuka sedikit. Udara malam yang dingin menerpa wajah mereka. Tidak ada suara, hanya keheningan yang menusuk. Bayu menarik napas dalam dan membuka pintu lebih lebar. Mereka melihat sesuatu. Seseorang berdiri di luar. Namun yang aneh, tubuhnya tampak buram, seolah tidak sepenuhnya nyata. Seorang pria tua dengan wajah samar, mengenakan pakaian lusuh yang nyaris menyatu dengan gelapnya malam. Lalu, ia berbicara dengan suara parau. Jangan percaya dengan senyuman mereka. Bayu melangkah mundur. Apa maksudmu? Pria itu menoleh ke dalam rumah. Kei, Ara, sosok yang masih berjongkok di sudut ruangan. Raut wajahnya berubah tegang. Mereka sudah memilih. Kalian. Dian mencengkeram lengan Raka semakin erat. Apa maksudnya? Memilih. Namun, sebelum pria itu sempat menjawab, terdengar suara lain dari dalam rumah. Suara yang tidak seharusnya mereka dengar. Suara yang meniru suara mereka sendiri. Apa maksudnya memilih? Dian langsung membeku. Itu suaranya sendiri. Mereka menoleh ke dalam rumah. Sosok-sosok yang tadinya berjongkok di sudut ruangan sudah tidak ada. Dan sekarang mereka melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di dalam rumah ada 3 sosok lain yang persis seperti mereka. Raka, Dian, dan Bayu berdiri dalam bayangan, tersenyum lebar dengan mata kosong yang menatap langsung ke arah mereka. Mereka bertiga baru saja melihat kembaran mereka sendiri, dan kembaran itu perlahan mulai melangkah maju. Raka dan Bayu kini berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kembaran mereka sendiri yang berdiri dalam kegelapan, tersenyum lebar dengan mata kosong. Pria tua di luar rumah berusaha memperingatkan mereka, tetapi satu hal menjadi jelas. Mereka tidak boleh membiarkan kembaran itu keluar. Bayu ingin menutup pintu. Ia ingin membantingnya dan mengunci diri di luar. Tapi sesuatu membuatnya tetap berdiri di ambang pintu. Tubuhnya gemetar, karena yang ada di dalam rumah adalah mereka sendiri. 3 sosok yang tampak sama persis dengan Raka, Dian, dan Bayu berdiri di dalam rumah.
Wajah mereka identik, tetapi ada sesuatu yang salah. Mata mereka kosong, bibir mereka tersenyum terlalu lebar, dan mereka bergerak dalam keheningan yang tidak wajar. Pria tua di luar berbicara dengan nada mendesak. Jangan biarkan mereka keluar. Dian menoleh. Suaranya gemetar. Apa maksudmu? Mereka terlihat seperti kami. Mereka bukan kalian. Kembaran itu mulai berjalan maju. Setiap langkah mereka tidak mengeluarkan suara sama sekali. Raka mundur, menarik Dian dan Bayu ke belakang. Kalau mereka bukan kita, gumam Raka. Lalu apa mereka sebenarnya? Pria tua itu menelan ludah. Wajahnya semakin memucat. Mereka adalah kalian, tapi dari tempat lain. Bayu mencengkeram lengan Raka. Mereka ingin menggantikan kita. Kembaran itu semakin mendekat. Mereka tetap tersenyum. Dan yang paling mengerikan, gerakan mereka kini mulai meniru Raka, Dian, dan Bayu secara sempurna. Ketika Raka mundur, kembarannya juga mundur. Ketika Dian menarik napas panik, kembarannya juga melakukan hal yang sama. Ketika Bayu menoleh ke kanan, kembarannya juga menoleh. Pada saat yang sama, dengan sudut yang sama, pria tua itu bersuara lagi. Kali ini lebih tajam. Keluar sekarang juga. Raka tersentak dari keterkejutannya. Ia menggenggam tangan Dian dan Bayu, lalu berlari keluar. Saat mereka melewati ambang pintu, Bayu dengan cepat membanting pintu keras-keras. BRAK, Henning. Tidak ada suara dari dalam rumah. Dian mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Apa mereka masih di dalam? Raka menempelkan telinganya ke pintu. Tidak ada suara. Lalu, ketukan pelan terdengar dari dalam. Tok, tok, tok. Diikuti suara yang menyerupai suara mereka sendiri. Bukakan pintunya. Kami ingin keluar. Raka, Dian, dan Bayu berhasil keluar dari rumah menyeramkan itu. Tetapi kini mereka harus menghadapi kenyataan. Sosok yang menyerupai mereka masih berada di dalam. Ketukan di pintu terus berlanjut, disertai suara yang menirukan mereka dengan sempurna. Apakah mereka benar-benar telah meninggalkan ancaman di balik pintu? Ataukah sesuatu yang lebih mengerikan sedang terjadi? Tok, 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 bukakan pintunya. Kami ingin keluar. Suara itu terdengar dari dalam rumah. Bayu, itu bukan kita. Itu bukan kita kan? Raka menelan ludah. Kau masih ragu? Dian menatap pria tua yang berdiri di samping mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pria tua itu menghela napas. Matanya menatap pintu dengan ekspresi penuh beban. Mereka adalah pantulan kalian. Dian mengerutkan dahi. Bayangkan, ada cermin yang tidak hanya memantulkan bayangan, tetapi juga kehidupan kalian sendiri. Tempat ini membuat pantulan itu menjadi nyata. Bayu, mereka seperti kita, tapi bukan kita. Pria tua itu mengangguk. Mereka ingin menggantikan kalian. Jika kalian membiarkan mereka keluar. Ia terdiam, lalu menggeleng. Kalian tidak akan pernah bisa kembali. Ketukan di pintu semakin keras. Tok, tok, tok. Lalu sesuatu terjadi. Bayu melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pintu itu mulai terbuka. Dari kayu tua yang lapuk berderit. Cahaya bulan menyorot ke celah yang semakin melebar. Bayangan di dalam rumah bergerak. Mereka bertiga bisa melihatnya dengan jelas sekarang. 3 sosok yang menyerupai mereka berdiri di ambang pintu. Masih dengan senyum yang terlalu lebar. Tetapi kali ini mereka berbicara serempak. Kalian harus kembali ke dalam.